Shalom warga kerajaan, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita senantiasa aman dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Raja di atas segala raja. Nah, mari kita akan bersama-sama belajar tentang sufficient grace. Apa itu sufficient grace? Artinya adalah kasih karunia yang cukup. Nah, mau pengen tahu? Kita lihat bersama-sama. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 10 berkata begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sufficient grace. Ya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, sungguh sebuah kenyataan yang tidak enak dialami oleh Rasul Paulus. Kenyataan apa itu? Dia menggambarkan sebagai ada utusan iblis yang menggocoh dirinya. Udah berdoa sampai 3 kali mengusir utusan iblis itu. Tapi ternyata jawaban Tuhan berkata begini, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Ya, sufficient grace, anugerah Tuhan cukup buat Rasul Paulus. Sampai Rasul Paulus berkata seperti ini, aku terlebih suka lagi bermegah atas kelemahanku. Aneh. Kenapa? Biasanya orang bermegah itu kalau apa? Dapat uang banyak, dapat berkat besar. Bermegah karena apa? Karena mengalami mujizat. Karena apa? Karena mengalami pertolongan Tuhan. Bermegah karena apa? Punya rumah mewah, punya fasilitas yang bagus. Bermegah karena apa? Oh, dipakai Tuhan luar biasa. Dan ada banyak alasan-alasan untuk orang bisa berkata bermegah. Semua alasan yang pasti mengandung pemahaman yang positif, yang bagus. Tetapi di sini aneh. Rasul Paulus berkata, aku bermegah atas kelemahanku. Kata kelemahan di sini dipakai diambil dari bahasa Yunani adalah astheneia. Astheneia itu kelemahan yang disebabkan karena penyakit. Aneh sekali bukan? Masa karena penyakit lalu dia beralasan dia bisa bermegah? Saudaraku dikasih Tuhan, beberapa penafsir Alkitab mengatakan mungkin Rasul Paulus kena apa yang disebut dengan matanya semakin buram sehingga penglihatannya semakin berkurang. Yang kedua ditafsirkan bahwa dia mengalami apa yang disebut dengan penyakit ayan. Yang ketiga ada yang menafsirkan bahwa dia kena penyakit jantung. Yang keempat dia ditafsirkan mengalami kanker, saudaraku. Tapi yang jelas semua penafsir sarjana teologi menafsirkan bahwa itu kelemahan karena sakit penyakit. Saudaraku dikasih Tuhan, tapi dia berkata aku bermegah karena ada anugerah yang cukup yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Saudaraku dikasih Tuhan, hidup ini penuh dengan misteri. Seperti Miles Monroe pernah berkata, there are questions in life we can never answer. Ada banyak pertanyaan dalam hidup ini yang gak bisa kita jawab. There are things in life we can never explain. Ada banyak hal di dalam hidup ini kita gak bisa jelaskan, saudaraku ya. Dan juga there are things in life we can never change. Ada banyak hal dalam hidup ini yang gak bisa kita ubahkan. There are things in life we cannot control. Ada banyak hal yang gak bisa kita kendalikan, saudaraku. Bahkan there are things in life we cannot stop. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita hentikan, saudaraku. Karena kenapa? Kita hidup sebagai manusia, kita ada begitu banyak kelemahan dalam diri kita. Let God be God. Biarlah Tuhan tetap Tuhan.
saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi di atas segala sesuatunya, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap pegang kendali. God still in control. Dan kelemahannya dimaksud di sini bukanlah kelemahannya disebabkan karena dosa. Jadi jangan bermegah kalau saudara memiliki ikatan dosa tertentu malah berkata, oh aku bermegah. Oh tidak, saudaraku. Di sini diizinkan dia mengalami sakit yang berat, saudaraku. Tapi di balik sakit itu akan ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Sakit yang diizinkan Tuhan terjadi di situ adalah bagian dari proses kehidupan yang harus dilewati oleh Rasul Paulus. Dan dijelaskan tadi bahwa supaya apa? Supaya aku tidak meninggikan diri, saudaraku ya. Supaya tidak ada kesombongan. Alkitab sangat menentang sekali orang yang angkuh, orang yang tinggi hati, orang yang sombong, saudaraku ya. Dikatakan itu mendahului kejatuhan. Tetapi Tuhan akan bermurah hati kepada mereka yang rendah hati, saudaraku. Sebab itu, saudaraku, our God is the God of the purpose. Tuhan kita selalu punya tujuan. Ya, diizinkan ada kesulitan terjadi yang bukan karena dosa kita tentunya. Tetapi ada maksud proses pemulihan, ada maksud pembentukan, saudaraku. Tidak satu pun daripada kita yang bisa luput daripada proses kehidupan. Oh saudaraku dikasih Tuhan, Ayub berkata, sekiranya Tuhan menguji aku, maka aku akan keluar seperti emas. Proses pemurnian lewat kehidupan, pergumulan atau apapun penyakit yang Tuhan izinkan. Saudaraku, itu membawa kita seperti emas, semakin mulia dalam pandangan Tuhan. Bahkan pemazmur berkata, jikalau aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Justru dalam tekanan proses kehidupan yang berat, itu ada sisi baiknya, membuat kita memiliki kebergantungan hidup penuh kepada Tuhan. Dan memiliki kepasrahan hati yang mengatakan, let your kingdom come and your will be done on me as it is in heaven. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di hidupku seperti di sorga. Sebab itu yang Tuhan inginkan. Kita hidup bukan untuk kemauan kita sendiri. Kita hidup menyerahkan sepenuhnya. Kehendak Allah dinyatakan di dalam hidup setiap kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, proses ini harus kita lewati. Alkitab mengatakan dalam Yesaya 43 ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Umat yang kubentuk, nah kata bentuk di situ mengandung pengertian umat yang kuproses akan memberitakan kemasyuranku. Nah kemasyuranku ini berbicara pula tentang kemuliaan. Mau mengalami kemasyuran Tuhan, mau mengalami kemuliaan Tuhan, beri diri saudara dibentuk, beri diri saudara diproses oleh Tuhan. Makanya jangan takut menyanyi lagu ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Sebab apa? Di balik proses pendidikan, proses tekanan, apapun pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, Tuhan tetap dalam kendalinya dan itu baik buat setiap kita. Sebab itu warga kerajaan, hari-hari ini kalau ada di antara Anda merasa ada proses kehidupan yang berat yang bukan tentunya karena dosa kita. Dan kalau karena dosa ya kita minta ampun, kita bertobat. Tapi setelah itu pun kalau kita diizinkan ada proses yang sulit dalam hidup kita, saya mau berkata kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sedang mengizinkan terjadi karena Anda akan dibawa dalam jenjang kehidupan berikutnya mengalami yang disebut kemasyuran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Oh saudaraku, kata kemuliaan dalam bahasa Ibrani adalah kabod. Bahasa Yunaninya doxa, artinya bobot. Wow, Tuhan izinkan ada proses kehidupan, pembentukan supaya kita menjadi orang-orang yang berbobot. Bukan berbobot dalam arti kata cuma badannya gemuk saudaraku. Tapi yang berikut arti daripada kemuliaan di sini, kualitas. Hidup kita berkualitas, menjadi orang-orang percaya yang berkualitas. Dan itu lewat proses pembentukan yang indah. Ada ungkapan berkata the cross
before the crown. Salib dulu, baru kemudian ada mahkota. Oh saudaraku, ada ungkapan lain juga berkata, the thorn before the throne. Duri dulu, baru kemudian ada takhta yang disediakan. Jangan tengking kesulitan saudara. Jangan tengking proses yang Tuhan izinkan. Berkatalah, turunlah anugerahmu yang cukup. I need your sufficient grace. Saya membutuhkan anugerah yang cukup daripadamu. Sebab kata anugerah, charis, artinya God's ability, kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita. Untuk apa? Supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Jangan berjalan dengan kekuatan sendiri. Sebab Tuhan menyediakan anugerahnya yang cukup buat setiap kita. Sehingga kita bisa melewati proses kehidupan. Melewati hal-hal yang sulit. Tapi ujung-ujungnya kita tahu Tuhan menyediakan kemuliaan Tuhan. Tuhan menyediakan kemasyuran. Kita akan dipakai untuk menceritakan, untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil kemuliaan, Injil kerajaan Allah, dan memberitakan perbuatan tangan Tuhan yang masyur. Semakin murni, semakin indah, semakin dibentuk oleh Tuhan. Berkatalah, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Proses saya Tuhan, supaya perjalanan hidup saya semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan teguhkan hati saudara. Selamat menikmati ujian-ujian dan proses-proses kehidupan. Dan percayalah Tuhan tetap menyediakan sufficient grace. Anugerahnya terlalu cukup. Sehingga Anda bisa melewati lembah-lembah kesulitan hidup saudara. Dan Anda keluar sebagai pemenang. Amin.